Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kenalin, saya Ananda Errol. Hari ini saya dan teman-teman mau cerita pengalaman yang seru banget dari praktikum kami tentang dua tema utama, yaitu yang pertama algoritma sorting. Di sini kita bahas sub kasus bubble sort lawan insertion sort. Kalian pernah dengar gak sih algoritma ini? Nah, kita ini mau bandingin mana yang lebih kenceng. Yang katanya sih algoritmanya sama-sama lambat. Nah, dan juga tema kedua yaitu searching algoritma, dimana sub kasusnya yaitu tentang interpolation search. Kalau kalian belum pernah dengar, nanti kita bahas deh. Tapi kita bahas yang pertama dulu ya. Kita bahas bubble sort lawan insertion sort. Bayangin aja guys, dua algoritma sorting yang di buku pelajaran katanya sama-sama lambat. Tapi kami penasaran, beneran sama performanya gak sih? Mana sih yang lebih ngebut antara bubble sort lawan insertion sort? Kami udah tes beneran di Google Colab. Sebelum itu kita mulai kenalan sama tim kami dulu ya. Nah, karena saya nggak sendirian saat mengerjakan praktikum ini, saya dibantu teman-teman saya, yaitu ada Mas Anang, Mas Justin, Mbak Mei, dan Mbak Mutia. Nanti di sini ada fotonya teman-teman. Nanti tergantung editor yang edit biar pusing. Nah, ini dia itu tim otot kawat tulang besi. Kami udah uji coba tes data. Jadi kelima orang ini ngumpul bareng, bagi tugas. Ada yang ngoding bareng, analisis, dan bikin narasi buat presentasi ini yang semoga kelihatan keren. Nah, sekarang saya jelasin dulu kenapa sih kami berlima pilih topik ini. Oke guys, coba kalian bayangin deh, lagi ngurus kamar yang berantakan parah, baju berserakan, buku numpuk, sepatu entah di mana. Nah, sorting algoritma itu persis kayak itu. Jadi cara komputer ngurus data biar rapi dan gampang nantinya dicari. Nah, setiap aplikasi butuh sorting loh guys, kalau kalian tahu. Nah, contohnya seperti database toko online, ranking pencarian Google, dan bahkan yang sering kalian dengar, playlist Spotify, dia juga butuh loh guys. Nah, semuanya butuh algoritma sorting biar hasilnya muncul urut. Kami pilih bubble sort sama insertion sort karena tiga alasan simpel sebenarnya. Nah, yang pertama yaitu keduanya super gampang dipahami. Cocok nih buat kita yang tim mageran, kadang juga bingung sama algoritma yang rumit-rumit banget. Nah, yang kedua, di buku katanya sama-sama lambat, tapi kami curiga performa prakteknya nanti beda jauh sama yang di buku. Jadi kita buktikan langsung dengan tes data. Nah, yang ketiga, sering banget diajarin di kuliah, tapi jarang ada yang dibandingin secara empiris kayak gini. Pertanyaan besar kami, dari ketiga kondisi data ini, mana sih yang lebih unggul? Antara data acak total, kayak dadu yang digoyang, atau data 90% yang udah rapi, yang tinggal disisir, udah langsung rapi. Nah, atau data terbalik 100%, worst case. Semuanya jadi kebalik, yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Nah, kami tes sampai 5000 elemen loh guys. Sekarang saya serahkan ke Mbak Melisa Diana buat jelasin secara detail dua algoritma ini. Mbak Melisa, silakan jelasin ya Mbak Melisa. Baik, terima kasih Ananda. Halo semuanya, saya Melisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bubble sort, algoritma yang paling gampang dipahami, tapi ya gitu deh performanya. Cara kerjanya gampang banget. Bayangin ada satu gelas air soda penuh gelembung, dan angka-angka yang besar itu bagikan CO2 yang naik ke permukaan, sedangkan angka-angka yang kecil akan tenggelam ke bawah. Langkahnya, yang pertama ambil dua elemen bersebelahan, bandingkan. Kalau angka yang kiri lebih besar dibandingkan angka kanan, maka tukar posisi. Lanjutnya ke pasangan berikutnya, ulangi terus sampai semua elemen udah di posisi yang paling benar. Kelebihan bubble sort, nah kelebihannya sendiri itu super gampang coding, 10 baris saja itu udah bisa, udah jadi, dan juga stabil. Kalau ada angka yang sama, urutan relatifnya tetap aman, dan juga hemat memori, gak butuh array tambahan in place.
Dan setiap kelebihan pasti ada kelemahannya dong. Ya, kelemahannya itu lambat banget. ON kuadratnya itu di hampir semua case tuh ada, dan banyak banget tukeran, kayak orang panik, ini salah, tuker, itu salah, tuker lagi, gitu deh. Tapi ada trik pintar namanya flex swap. Kalau dalam satu kali scan gak ada yang ketukar, berarti data udah rapi, aman 100%. Langsung stop. Ini bikin base case jadi ON, keren kan? Oke, sekarang kita akan lanjut bahas tentang insert and sorts. Ini lebih cerdas dan elegan. Bayangin lagi main kartu remi bareng temen dan ada dealer yang kasih kartu satu-satu, kalian tinggal taruh rapi di tangan. Cara kerjanya, yang pertama ambil elemen pertama, anggap udah sorts. Selanjutnya ambil elemen kedua, cari posisi yang pas di elemen pertama, geser kalau perlu. Lalu ambil elemen ketiga, cari posisi di dua elemen yang udah rapi, geser kalau perlu. Ulangi terus sampai selesai. Dan kelebihan dari insert and sort sendiri itu super adaptif. Kalau data udah rapi, cuman butuh ON, intuitif, mirip cara manusia mengurutkan kartu, dan juga stabil, hemat memori. Sama kayak bubble, tapi lebih pintar. Kelemahannya sendiri masih ON quadrat kalau data terbalik total, dan ada operasi shift yang lumayan banyak. Tapi secara keseluruhan, insert and sorts jauh lebih efisien daripada bubble sorts. Sebelum lihat hasilnya, penting banget buat kita coba hasil tesnya itu terbukti valid dan dapat dipercaya. Yang pertama dari kontesnya, kita pakai Google Colabs yang Python 3. Kenapa pakainya Colabs? Karena yang pertama itu gratis dan cloud based, hasilnya konsisten. Nggak ada alasan di komputer saya beda hasilnya tuh, nggak ada ya. Ukuran data tesnya itu terdiri dari 5 level. Level yang pertama itu 100 elemen dengan data yang kecil. Level yang kedua dengan 500 elemen, datanya kecil menengah. Dan yang ketiga 1000 elemen, datanya itu menengah. Yang keempat 2000 elemen, datanya besar. Dan yang terakhir atau yang kelima itu 5000 elemen, datanya sangat besar. Dan juga ada 3 jenis pola data, real world scenarios. Data yang pertama itu data acak total, elemen random urutan sepenuhnya. Data yang kedua itu data 90% rapi, 90% sudah urut, dan yang 10% itu diacak, kayak log file yang sebagian dari sort gitu. Dan yang terakhir data terbalik, word case, dari Z ke A, bukan A ke Z. Oke. Dan cara tesnya, setiap kombinasi diulang 5 kali, ambil rata-rata. Kenapa diulangnya sampai 5 kali? Karena komputer modern itu ada noise, garbage collection, CPU scheduling, dan lain-lain. Rata-rata 5 kali hasilnya itu akurat ya. Dan pengukuran waktunya itu time Python hasil dalam millisecond. Metodologi solid case. Sekarang Anang bakal jelasin kalian dan kasih lihat hasil tesnya yang bikin kalian semua kaget. Halo, dengan saya Anang di sini. Setelah dijelaskan tadi metodologi dan cara kerja dari sorting data tadi, di sini saya akan memberikan hasil tes. Pertama menggunakan data yang acak, di mana ini adalah kasus yang paling umum terjadi saat kita melakukan sorting data atau penataan data. Dan pertama, kita akan berpindah ke slide selanjutnya, di mana dapat dilihat dari tabel yang sedang ditampilkan saat ini. Insert sort saat ini menapelak dengan rata-rata kecepatan hampir 2 kali lipat dari bubble sort. Bayangkan saja, tugas yang membutuhkan bubble sort hampir seperti puluhan detik bisa diselesaikan oleh insert sort dengan hanya butuh 11 detik saja. Sekarang kita akan berpindah ke slide selanjutnya, di mana di sini kita akan
berpindah ke data yang hampir lebih rapi, atau mungkin sekitar 90% lebih rapi. Di sini dapat dilihat dari tabel yang sedang ditampilkan di sini, hanya hasilnya sedikit tidak terduga, di mana bubble sort malah justru menang. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak ada metode sorting yang secara general atau secara keseluruhan superior di semua bidang yang ada. Dan sekarang kita akan berpindah ke slide terakhir di bagian hasil tes ini, di mana kita akan berpindah ke worst case, di mana datanya dibalik. Yang awalnya adalah A sampai Z, datanya malah menjadi sekarang Z sampai A. Dapat dilihat dari data yang ditampilkan saat ini di layar. Insertion kembali mencetak skor, di mana Insertion memiliki kecepatan rata-rata sampai 1,5 kali lipat lebih cepat dibandingkan metode bubble sort di worst case atau terbalik sini ya. Nah, sekarang bisa disimpulkan sendiri. Skornya itu menjadi 2-1, di mana Insertion sort menang di tes sorting ini. Sekarang kita akan lakukan analisis mendalam mengenai mengapa ini terjadi, disebutkan oleh teman saya. Silahkan. Halo guys, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mutia Tudianti. Yaitu saya akan mempresentasikan slide 10 sampai slide 12 ya guys. Slide 10 yaitu ada ringkesan 3 skenario, yaitu saya akan menganalisis semuanya ya, karena skenario, pemenang sama marginnya. Data acak, insert 2 kali lebih cepat, data 90% rapi, bubble sedikit lebih cepat ya guys. Data terbalik, insert 1,5 kali lebih cepat. Insert pemenang 2:1, pemenang umum insert short. Tapi yang menarik, bubble punya momen kejayaan di kondisi spesifik ya guys. Yang slide 11, alasan insert lebih cepat yaitu 1. Jumlah perbandingan jauh lebih sedikit. Bubble short bandingin hampir semua pasangan elemen dan berulang-ulang. Insert, aku cari posisi yang pas, ketemu, stop. Contoh, sisip angka 15 ke insert cuma 2-3 bandingan, bubble itu puluhan. Super adaptif, data udah rapi 50%, insert langsung santai, cuma 1-2 bandingan per elemen aja. Bubble tetap scan full array. Terus yang ketiga, change friendly atau teknis tapi penting. CPU modern punya change super cepat. Insert akses memori berurutan lokal, change hit rate tinggi. Sama dengan cepat, bubble lompat-lompat, change miss lambat 50-100 kali ya guys. Yang keempat yaitu operasi shift, lebih efisien dari swap. Swap bubble, baca A, baca B, simpen tem, tulis A, B, tulis B, tem 5 operasi memori. Shift insert, geser kanan sama dengan operasi efisien. Terus yang ke slide 12 yaitu kesimpulan besarnya, yaitu 5 kesimpulan penting dari eksperimen ini. 1. Insert sort jauh lebih efisien secara praktis. Yang kedua, performa beda 1:4 sama 2:2 kali. Yang ketiga, bubble punya nice. Yang keempat, big O notation tidak cukup. Yang kelima, context is king. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Muhammad Adrian Justinova. Di sini saya akan memberikan beberapa saran bagi kalian untuk memilih sorting yang benar. Di mana kalian harus memilih sorting insertion ataupun quick ataupun bubble. Ketika data yang kalian miliki itu kecil ataupun data-data tersebut sudah hampir mendekati urut ataupun rapi, maka gunakanlah insertion. Kemudian jika data kalian itu besar ataupun lebih dari 10.000 elemen, maka gunakanlah big sort ataupun merge sort. Namun hindari bubble sort untuk
penggunaan ataupun untuk data produksi, kecuali untuk pembelajaran dan demo. Mau insertion shot yang lebih cepat, gunakan binary search pada insertion shot agar dapat mengurangi perbandingan. Nah, itu tadi beberapa saran dari saya bagaimana kalian memilih sorting yang tepat dan di waktu yang tepat. Terima kasih kepada kalian yang sudah mau dengerin cerita tentang eksperimen kami, dan semoga kalian paham apa yang kami jelaskan, bagaimana kalian memahami big O versus rate performance, kemudian bagaimana kalian memilih algoritma yang benar, dan pentingnya untuk tes empiris. Mungkin itu saja dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan kepada kalian bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi kalian, bila ada yang kurang paham ataupun kalian memiliki beberapa pertanyaan, silahkan hubungi nomor di bawah ini ataupun klik komen di kolom komentar. Kan pembahasan soal bubble sort dan insertion shot sudah selesai. Nah, kita sekarang lanjut ke tema kedua, yaitu praktikum algoritma pencarian dengan fokus pada interpolation search. Nah, di video ini kalian akan melihat bagaimana algoritma ini bekerja, apa tujuan praktikum kami, dan seberapa cepat interpolation search dibandingkan binary search pada data yang sudah terurut rapi. Nah, sekarang aku akan meneruskan ke teman-teman yang akan menjelaskan tiap bagian laporan secara lebih detail. Dari Mbak Mei dulu nih yang jelasin. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Ananda. Algoritma pencarian dirancang untuk menemukan posisi data tertentu di dalam struktur data seperti array. Misalnya saat ingin mencari tahu suatu nilai atau ID di dalam daftar yang panjang. Dan interpolation search adalah pengembangan dari binary search yang tidak hanya melihat posisi tengah tetapi juga memanfaatkan nilai data itu sendiri untuk memperkirakan letak elemen yang dicari di dalam array terurut. Dalam praktikum ini, tujuan kami adalah memahami cara kerja interpolation search, membandingkan performanya dengan binary search pada data yang terurut dan hampir seragam, serta menganalisis kompleksitas waktunya secara teoritis dan empiris. Dan selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya, rekan Anang, lebih detailnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang dasar teori dari search ini. Dimana pertama, interpolation search hanya dapat diterapkan pada array yang terurut naik dan mengasumsikan bahwa data di dalamnya terdistribusi secara seragam. Misalnya data angka dengan selisih yang relatif konsisten. Algoritma ini menghitung posisi perkiraan elemen berdasarkan nilai kunci terhadap rentang nilai minimum dan maksimum di array, sehingga tebakan pertama kita lebih dekat dengan posisi yang benar dibanding sekedar mengambil elemen tengah. Secara teori, bila data terurut dan distribusinya uniform atau seragam, interpolation search dapat mencapai kompleksitas waktu sekitar logaritma n, yang berarti lebih cepat daripada binary search yang memiliki kompleksitas log n. Namun pada distribusi yang buruk atau tidak seragam, kompleksitasnya bisa memburuk hingga mendekati on. Dalam kondisi ini seperti ini, keunggulan interpolation search menjadi hilang dan ruang yang digunakan tetap efisien, yaitu O1, karena memakai beberapa indeks dan variabel tambahan tanpa struktur data ekstra. Nanti di sini saya akan menjelaskan metodologi eksperimen. Dalam praktikum kami menggunakan Google Colab dengan Python 3 sebagai lingkungan uji untuk mengimplementasikan dan menguji kedua algoritma. Pengukuran waktu dilakukan dengan fungsi time. Time yaitu mencatat waktu sebelum dan sesudah proses pencarian, lalu mengambil selisih sebagai lama eksekusi. Data yang dipakai berupa array integer berurutan dengan distribusi seragam, yaitu deret kelipatan tertentu seperti 0, 2, dan 4.
dan seterusnya. Sehingga sesuai dengan asumsi ideal untuk interpolation search, ukuran array yang diuji adalah 1000, 5000, 10.000, dan 50.000 elemen. Dan pada tiap ukuran dilakukan pencarian terhadap 100 kunci acak yang dipastikan ada di dalam array agar fokus pada performa pencarian saat data ditemukan. Sebagai perbandingan, digunakan algoritma binary search iteratif pada data yang sama, sehingga hasil waktu eksekusi interpolation search dan binary search bisa dibandingkan secara langsung untuk setiap ukuran data. Terima kasih. Jadi teman-teman, program praktikum ditulis dalam satu notebook Google Colab yang berisi 2 fungsi utama, yaitu fungsi satu untuk interpolation search dan yang fungsi kedua adalah untuk binary search. Fungsi interpolation search yang pertama itu tadi adalah mengatur batas bawah dan juga batas indeks atau batas atas indeks. Menghitung posisi perkiraan berdasarkan perbandingan nilai kunci dengan nilai minimum dan juga nilai maksimum, lalu menyesuaikan batas tersebut sampai data ditemukan atau tidak lagi mungkin ditemukan. Untuk yang kedua yaitu binary search, bekerja dengan cara klasik, yaitu menentukan indeks tengah, kemudian membandingkan dengan kunci, lalu menggeser batas atas atau batas bawah sesuai hasil perbandingan, di mana bagian utama program kedua fungsi ini dipanggil secara berulang untuk berbagi ukuran array dan 100 kunci pencarian. Lalu waktu total eksekusinya dicatat untuk keperluan analisis. Halo, kembali lagi dengan saya Melisa. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil dan analisa. Dan dari hasil eksperimen ini terlihat bahwa pada array yang terurut dan memiliki distribusi numerik yang seragam, interpolation search dapat berjalan sekitar 2,5 sampai 4,5 kali lebih cepat dibandingkan binary search. Dan peningkatan ukuran data dari 1000 hingga 50.000 elemen tidak menyebabkan lonjakan waktu eksekusi yang besar pada interpolation search, sehingga mendukung teori bahwa algoritma ini sangat efisien pada kondisi ideal. Sementara itu, binary search tetap menunjukkan performa yang stabil dan dapat diprediksi dengan kompleksitas log-n. Tetapi pada pengujian ini masih kalah cepat karena struktur data yang digunakan sangat menguntungkan interpolation search. Hasil ini menguatkan bahwa distribusi dan keterurutan data sangat menentukan apakah interpolation search layak dipilih dibanding algoritma pencarian yang lain. Nah, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pada data terurut dengan distribusi numerik seragam, interpolation search terbukti lebih cepat daripada binary search dengan waktu pencarian yang hampir tidak bertambah signifikan ketika ukuran data diperbesar. Namun, teori ini literatur juga menegaskan bahwa jika data tidak seragam atau nilai kunci tidak proporsional terhadap rentang nilai di array, performa interpolation search bisa turun hingga mendekati linear search. Nah, sehingga binary search tetap menjadi pilihan yang lebih aman untuk kasus umum. Karena itu, interpolation search sangat cocok digunakan pada saat dataset numerik besar yang terurut rapi dan mendekati uniform seperti ID yang berurutan atau indeks database. Nah, sementara untuk data yang lebih acak atau tidak terstruktur dengan baik, binary search sudah cukup memberikan performa yang baik dan stabil juga loh. Nah, di akhir video saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih dan berharap penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami interpolation search dengan lebih mudah. See you next time.